nama kursi sadayana. Di kursian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa manna alaina bi sayyidil anam Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam, kekasih Allah teragung, Rasul Allah terunggul, Nabi Allah tercinta, penutup semua Nabi dan Rasul, imam semua Nabi dan Rasul, idola dan kebanggaan, kemuliaan semua makhluk Allah, rahmat bagi seluruh ciptaan Allah, cahaya dan rahasia dan keberkahan bagi semua ciptaan Allah, keberuntungan bagi semua ciptaan Allah, kemuliaan bagi semua ciptaan Allah. Yang namanya harum dikenal oleh semua makhluk Allah dan diingat oleh semua makhluk Allah, dirindukan oleh semua makhluk Allah, dibanggakan oleh semua makhluk Allah. Yang namanya termaktub di tiang-tiang keraton Allah, sementara nama siapapun ciptaan Allah tidak ada yang termaktub di sana. Yang namanya juga termaktub di gerbang-gerbang surga dan di dedaunan-dedaunan pepohonan-pepohonan surga dan di dada-dada bidadari-bidadari surga
dan di kening-keningnya binatang-binatang surga, dan di kubah-kubahnya dan tenda-tendanya surga, dan di tangan-tangannya semua malaikat Allah. Yang kerasulannya sudah diimani oleh semua para nabi dan para rasul terdahulu beserta umatnya masing-masing. Bahkan Allah Ta'ala sudah ngambil perjanjian dari seluruh nabi dan rasul dan umatnya masing-masing terdahulu agar beriman, mencintai dan mengagungkan kepadanya, agar siap membelanya, yang keagungannya, keterpujiannya, keunggulannya, keistimewaannya, kesempurnaannya bahkan dengan umatnya sudah dikenal secara terperinci oleh semua para nabi dan para rasul terdahulu dan oleh seluruh umatnya masing-masing. Yang nama agungnya ditawassuli oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, hingga Nabi Adam dikabulkan doanya oleh Allah, dan ditawassuli oleh para rasul setelahnya, ditawassuli oleh para nabi dari keturunannya, dan ditawassuli oleh umat-umat para rasul, termasuk kaum Yahudi dulu. Mereka sering bertawassul dengan kebesaran namanya. Yang tanda-tanda kelahirannya sudah Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul terdahulu, sehingga umatnya yang terdahulu pada mengenal kepada tanda-tanda lahirnya beliau, yang kelahirannya ditunggu-tunggu oleh semua umat para rasul terdahulu, yang kelahirannya menggegerkan seluruh alam semesta dan menggembirakan semua alam semesta, membahagiakan semua alam semesta, yang menjelang dilahirkannya dan saat dilahirkannya dan setelah dilahirkannya lahirlah berbagai keajaiban-keajaiban yang teristimewa, yang menunjukkan bahwa yang dilahirkan ini adalah bukan ciptaan Allah yang sembarang. Bahkan tidak bisa disejajarkan keagungannya dengan seluruh nabi dan rasul-rasul yang lainnya yang sebelumnya. Bahkan tidak bisa juga disejajarkan dengan keagungan para malaikat. Tidak ada satupun makhluk yang paling diagungkan, yang paling diunggulkan dalam segala sisi kebaikannya kecuali beliau. Dialah nabi kita semuanya, dialah rasul kita semua. Kita semua mengaku menjadi umatnya. Dan kita semua berharap terus agar selalu digolongkan dalam golongan umatnya. Dialah suri toladan kita yang terbaik. Dialah sang pembela kita, bahkan pembela semua makhluk kelak yaumul qiyamah. Dialah cahaya hati kita, pikiran kita, jiwa kita, sehingga lenyaplah kegelapan. Dialah sang pengasih, sang penyayang kepada kita,
dan juga kepada semua ciptaan Allah. Dialah kebanggaan kita dan dialah idola kita dalam segala hal. Dialah keagungan kita semua di dunia dan di akhirat. Dialah keberuntungan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dialah penenang jiwa kita dan pengaman kita dari api neraka dan warna-warni bencana. Juga warna-warni fitnah, warna-warni kejelekan. Dialah pendidik kita dari kebodohan-kebodohan kita. Dialah pemberi petunjuk kepada hati kita dari kesesatan-kesesatan kita. Dialah penyuci jiwa kita dari kotoran-kotoran dan najis-najis kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan, keraguan, dan juga najis-najis etika, akhlak yang buruk. Dan juga penyuci hati kita dari pengaruh-pengaruh dosa. Penyuci kita dari bekas-bekasnya maksiat. Dan dialah penyuci jasad kita dari segala najis-najisnya dan kotoran-kotorannya, baik yang zahir maupun yang maknawi. Najis-najis yang zahir seperti mana? Seperti najis-najis yang dibahas di dalam fikih. Ada najis yang mukhaffafah, ada najis yang mutawassithah, ada najis mughalladah. Dan juga dari hadas-hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan juga penyuci jiwa kita dan penjaga jiwa kita dari makanan minuman yang haram. Makanan minuman yang syubhat, dan dari pakaian-pakaian, dan dari tempat, dari harta benda yang diharamkan, yang disyubhatkan. Dialah imam kita semua. Dialah penolong kita semuanya. Penolong di dunia, penolong di kubur, penolong di akhirat kelak. Yang tidak ada hentinya terus mendoakan kita. Yang tiada hentinya membela kita dan memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Dialah yang selalu merindukan kita, yang akan menunggu kita di kubur, menunggu kita, dan di akhirat menunggu kita. Di danaunya menunggu kita, di tempat hisaban menunggu kita, di awal siratul mustaqim menunggu kita, di tempat timbangan amal menunggu kita. Dialah satu-satunya ciptaan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang paling awal diciptakan sebagai nur, cahaya yang amat agung sebelum semua makhluk Allah diciptakan. Dan dari nur dialah seluruh makhluk Allah diciptakan.
Dialah nabi yang paling awal diangkat menjadi nabi di surga. Sementara Nabi Adam alaihissalatu wassalam masih berwujud patung di depan pintu gerbang surga, belum dikasih ruh. Dan dialah makhluk yang paling awal dibangkitkan dari alam kubur sebelum semua makhluk Allah dibangkitkan, hatta sebelum malaikat dibangkitkan. Kalau beliau belum dibangkitkan, maka semua makhluk tidak dibangkitkan. Dialah makhluk yang paling awal. Kelak yaumal kiamah, di saat semua makhluk dibiarkan oleh Allah berpuluh-puluh ribu tahun, di saat semua malaikat menundukkan wajahnya, tidak ada yang berani mengangkat wajahnya karena hebat di hadapan Allah. Di saat semua manusia, hatta bangsa, hatta para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam sekalipun diam, tidak ada yang berani berbicara kepada Allah karena hebatnya kepada Allah Ta'ala. Di saat semua manusia dan bangsa jin kebingungan, dan yang paling stres dan tersiksa adalah kaum kafirin, yang paling tersiksa lagi adalah bangsa setan saat itu. Dibiarkan oleh Allah, tidak dikasih wahyu, dibiarkan oleh Allah semuanya, tidak digitukan, tidak diginikan. Makhluk yang paling pertama diwahyui oleh Allah, dikasih ilham oleh Allah, harus bagaimana bersikap kepada Allah, apa yang harus dikatakan dalam munajatnya kepada Allah. Dialah Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dialah kekasih kita semua, idola kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi kita lah makhluk yang paling pertama sujud di hadapan arasnya Allah, lalu bermunajat kepada Allah dengan munajat-munajat yang tidak Allah ilhamkan kepada semua makhluknya kecuali kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dialah makhluk yang pertama kali diseru oleh Allah dengan seruan terindah, teragung. Ketika beliau sujud di hadapan arasnya Allah, lalu Allah menyeru, ya Muhammad, wahai yang terpuji, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah apa yang kamu inginkan aku kasih. Washfa' tu syafa', silahkan bela olehmu yang lain. Aku kasih engkau kedudukan, kekuasaan bisa membela yang lain. Lalu baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud lagi, bermunajat lagi kepada Allah. Lalu Allah menyuruh lagi, irfa' ya Muhammad, irfa' rasak, wahai yang terpuji, angkatlah kepalamu. Mintalah, pasti aku kasih. Belalah yang lain, maka aku kasih kekuasaan, wewenang bisa membela yang lain. Setelah Rasulullah SAW menerima
Pernyataan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ketiga kali Rasulullah sujud lagi. Lalu Allah memanggil lagi, wahai yang terpuji, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti aku kasih. Belalah yang lain, maka engkau aku kasih wewenang, kekuasaan untuk bisa membela. Setelah itu bangkitlah Nabi kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tempat teragung itu. Lalu beliau dipersilahkan berdiri di atas arasnya Allah sebelah kanan Allah. Lalu dipersilahkan, diberikan kepada beliau dandanan yang terindah, yang seluruh ciptaan Allah tidak ada yang bisa memiliki dandanan terindah itu kecuali hanya satu, dialah Nabi kita semua, idola kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi kita mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, beliau mengatakan ini hadis hasan dan sahih. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Aku adalah makhluk yang paling awal kuburan belah, yang paling awal ya, kuburan belah, yakni bangkit dari alam kubur. Aku fa uksa hullatan min hulalil jannah. Lalu aku didandani oleh Allah dengan dandanan-dandanan dari surga. Summa aqumu ala yaminil arsh. Lalu aku berdiri di atas keraton Allah sebelah kanan. Allah. Masya Allah. Walaisa ahadun minal khalaik yaqumu dzalikal maqam ghairi. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang bisa hadir, berdiri, ada di tempat tersebut kecuali aku, kata beliau. Allah. Lalu dipersilahkan, dikasih kursi yang teragung di atas arasnya Allah, dan Nabi kita duduk di atas kursi. Laksana baginda raja, namun tidak ada raja di alam semesta yang punya pangkat yang tertinggi kecuali baginda Sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun nabi nanti yaumul qiyamah yang bisa hadir di atas keratonnya Allah, di atas kursi tersebut. Tidak ada seorang rasul pun, tidak ada satu malaikat pun, la Jibril wala Mikail wala Israfil wala Azrail wala ghairuhum. Tidak malaikat Jibril, tidak malaikat Mikail, tidak malaikat Israfil, tidak malaikat Azrail, tidak malaikat siapapun, tidak ada yang duduk di tempat tersebut. Kelak semua makhluk Allah baru akan tahu tidak ada ciptaan Allah yang paling dicintai Allah, yang paling dimuliakan Allah, yang paling diagungkan Allah di atas semua ciptaannya kecuali Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Banggakah kita menjadi umatnya? Bahagialah kita menjadi umatnya. Allah. Inilah tujuan kita berkumpul seperti ini. Bapak Ketua RW 05 beserta para pemuda-pemudi Irja Masjid
At-Taufik, ya, beserta para tokoh, beserta aparat pemerintahan, beserta masyarakat luas, berkumpul bersama-sama. Untuk apa kita berkumpul sampai saat ini? Catat. Judulnya adalah peringatan pengagungan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada hakikatnya kita berkumpul, kita sedang berbahagia menjadi umat seorang Nabi yang keagungannya seperti barusan yang Buya katakan. Itu baru secuil dari keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita sudah diposisikan seperti itu, maka Nabi kita lah nanti yang mengatur semua proses seluruh makhluk Allah kelak yaumil qiyamah. Bagaimana memproses manusia, bagaimana memproses jin, bagaimana memproses setan, bagaimana memproses binatang. Bagaimana yang beriman, bagaimana yang kafir, bagaimana anak-anak muslim yang meninggal sebelum baliknya, bagaimana anak-anak kafir yang meninggal sebelum baliknya. Bagaimana hisaban, interogasi dan audit nikmat, bagaimana proses penimbangan amal, bagaimana proses pembagian buku catatan amal, bagaimana proses dilewatkannya manusia dan bangsa jin dan bangsa setan di atas shiratal mustaqim, bagaimana persiapan surga, kepanitiaan di surga, bagaimana kepengurusan di neraka. Yang ngatur pertama kali adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Catat oleh kita. Banggakah kita menjadi umatnya? Bahagiakah kita menjadi umatnya? Bersyukurkah kita menjadi umatnya? Inilah yang disebut dengan muludan. Muludan kita itu lebih condong kepada kita bersyukur kepada Allah. Kita bahagia bahwa kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung. Bagaimana kita tidak bangga? Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak bersyukur? Ini maksud daripada muludan-muludan ini. Agar kita mengenal hebatnya anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang terbesar anugerah itu, sepakat semua ulama dari masyrik yang sampai maghrib, yang terbesar itu dua anugerah dari Allah itu. Yang terbesar, kalau alam semesta ditimbang di satu timbangan, lalu yang dua ditaruh di timbangan sebelahnya lagi, maka beratnya alam semesta tidak ada apa-apanya. Apa yang dua itu? Yang dua itu adalah yang pertama dinul Islam, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang kedua adalah wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itu anugerah terbesar. Lalu anugerah terbesar adalah kita dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima agama Islam ini lewat jalur Kangjeng Nabi Muhammad. Kita menerima ilmu Quran lewat jalur Kangjeng Nabi Muhammad. Dan kita menerima ajaran sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Gembirakah kita?
Bahagialah kita, bersyukurlah kita, banggalah kita. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Adakah nabi lain, rasul lain yang punya pangkat yang sama, jangankan melebihi, yang sama saja seperti nabi kita? Jawab, tidak ada. Tidak ada. Maka harus dicatat di dalam hati agar menjadi kebanggaan kita semua, agar menjadi kebahagiaan kita semua. Kalau sudah terikat dalam hati, maka kita adalah umat yang paling beruntung. Kita adalah umat yang paling beruntung. Umat yang paling beruntung. Tidak mungkin lagi kita ingin berpindah menjadi umat Rasul A, Rasul B, Rasul C, Rasul D yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang paling agung di sisi Allah kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Dan tidak ada umat termulia di sisi Allah dan di mata semua makhluk Allah kecuali umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Seperti tidak ada kitab suci yang terunggul kecuali Al-Quran, kitabnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada sunnah yang terunggul di antara sunnah semua Rasul kecuali sunnahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, 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 Allah. Segala yang berkaitan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segalanya menjadi terbaik, segalanya menjadi termulia, segalanya menjadi terunggul. Tidak ada sahabat Nabi yang paling unggul kecuali sahabatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada keluarga seorang Nabi, seorang Rasul yang terunggul kecuali keluarganya Nabi Muhammad. Tidak ada nasab manusia yang paling unggul, bahkan nasab makhluk, kecuali nasabnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada kabilah, satu kelompok manusia atau makhluk Allah lainnya yang paling unggul kecuali kabilahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, 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 Allah. Dan tidak ada kelahiran makhluk yang paling unggul kecuali kelahirannya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada kehidupan makhluk yang paling istimewa kecuali kehidupannya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada mukjizat seorang nabi dan rasul terunggul kecuali mukjizatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada irhas seorang nabi rasul terunggul kecuali irhasnya Kangjeng Nabi Muhammad. Apa itu irhas? Irhas itu ya persis seperti mukjizat, cuma ini terjadinya sebelum nabi diangkat menjadi nabi di dunia. Itulah irhas namanya. Allah, tidak ada umur makhluk yang termulia kecuali umurnya Kangjeng Nabi Muhammad. Jawab, sholawat yang keras. Tidak ada akhlak makhluk yang teragung kecuali akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada pengetahuan seorang makhluk yang terluas, teristimewa, tersuci, yang paling sakral kecuali ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada niat-niat makhluk yang teragung kecuali niat-niatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada amal perbuatan makhluk yang teragung kecuali amal-amalnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada ucapan makhluk yang teragung kecuali ucapan-ucapannya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada doa-doa teragung kecuali doa-doanya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada kasih sayang cinta makhluk teragung dan terluas dan mencakup semua makhluk Allah lainnya kecuali cinta kasihnya Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada kebaikan makhluk Allah di alam semesta ini yang paling agung dan juga meliputi semua makhluk Allah kecuali kebaikannya Kangjeng Nabi Muhammad.
Tidak ada adat istiadat makhluk yang teragung kecuali adat istiadatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Banggakah kita menjadi umatnya? Bahagia kita menjadi umatnya? Syukuran. Nah, ini salah satu cara syukuran atas segala nikmat yang barusan disebutkan, yaitu muludan. Muludan teh syukuran teh. Alhamdulillah. Satahun sakali eling ka Rasul. Satahun sakali muji ka Rasul. Satahun sakali urang teh syukuran ka Allah. Urang teh pan boga Rasul nu sakitu pangagung. Urang teh pan boga imam, boga pemimpin, boga idola, boga suri toladan nu sakitu pangistimewana. Masya Allah, urang teh dipilih ku Allah janten umat anu pangagung-agungna, umat kekasihna nu teristimewa. Allah. Catat oleh kita semuanya. Tidak ada makhluk kelak yaumul qiyamah yang bisa membela semua makhluk Allah lainnya kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada kelak pada hari kiamat seorang nabi atau rasul, bahkan seorang ciptaan Allah siapapun yang mampu memasukkan siapapun ke surga. Ingat, tanpa harus diproses dulu, bahkan dengan jumlah yang sangat banyak, kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Di saat para nabi, para rasul lain, istrinya saja harus dihisab dulu, anaknya saja harus dihisab dulu. Walaupun ujungnya ke surga, tapi hanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu memasukkan siapapun umatnya dalam jumlah banyak. Jumlah banyak. Nabi sudah mengatakan ada 70.000 daripada umatnya yang akan masuk surga tanpa diproses dulu. Setiap satu orangnya bisa memberikan syafaat lagi, pembelaan lagi kepada 70.000 lagi yang lainnya yang akan dibawa oleh mereka masuk surga tanpa diproses dulu. Jadi jumlahnya sudah 4.900.000.000. Sementara Rasul lain, istrinya saja satu harus dihisab dulu. Anaknya satu harus dihisab dulu. Siapa yang akan dibela oleh Nabi? Yang akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab itu, apakah mereka itu orang-orang soleh? Tidak semua orang soleh. Orang ahli maksiat pun juga punya harapan di situ. Hatta ahli dosa-dosa besar pun punya harapan di situ. Mudah-mudahan kita masuk kepada angka kemenangan di situ. Kenapa? Nabi sendiri yang berkata dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan aku kasihkan kepada umatku yang ahli dosa-dosa besar. Catat oleh kita semuanya. Cepat kita ngacung. Siapa ahli dosa besar? Abdi kaulanun ya Rasulullah. Abdi kaulanun ya Rasulullah. Abdi kaulanun ya Rasulullah. Semoga kita termasuk yang dapat syafaat Nabi itu. Allah. Catat oleh kita semuanya. Tidak ada makhluk yang paling dulu masuk ke surga kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Dilanjutkan dengan umatnya. Semoga kita masuk kelompok itu. Tidak ada yang bisa membuka pintu gerbang surga siapapun kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Sebelumnya ditutup. Yang ngetuk-ngetuk pintu gerbang surga adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Dibikin acara terindah, termeriah kelak di surga oleh semua ahli surga, acara buka pintu. Subhanallah, siapa yang mengetuk-ngetuknya adalah Kangjeng Nabi Muhammad.
Surga diharamkan oleh Allah diinjak oleh seorang nabi manapun, rasul manapun, kecuali kaki nabi kita dulu yang paling dulu menginjakkan kakinya di tanah surga. Surga diharamkan diinjak oleh umat rasul manapun. Ingat, umat rasul manapun, sesoleh apapun, diharamkan diinjak, kecuali yang harus lebih dulu menginjakkan kakinya adalah umatnya Kangjeng Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk kelompok itu. Inilah kumpulan kita ini. Tujuan kita berkumpul di sini demi apa? Demi mengingat anugerah terbesar, demi mensyukuri anugerah terbesar, demi mengagungkan anugerah terbesar, yang mana dari lahirnya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad, lahirlah segala kebaikan di alam semesta. Dari mulai hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirlah hari-hari anugerah yang tiada ujungnya sampai hari kiamat. Lahir hari ibu, lahir hari proklamasi kemerdekaan, lahir hari kesaktian Pancasila, lahir hari Sumpah Pemuda, lahir hari jadi Garut, hari jadi itu, hari jadi ini. Allah, segala hari-hari anugerah yang Allah wujudkan di muka bumi ini semuanya merupakan cabang-cabang dari satu hari yang teragung, adalah hari lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masa iya kelahiran Nabi kita yang melahirkan segala kebaikan kita tidak peringati, sementara kita punya kelahiran satu saja anugerah seperti yang tadi disebutkan, kita peringati, kita syukuri. Itu adalah ajaran Islam. Mensyukuri kemerdekaan ajaran Islam. Mensyukuri hari jadi Garut, itu adalah ajaran Islam. Mensyukuri hari apapun anugerah Allah adalah ajaran Islam. Apalagi mensyukuri hari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Karena kelahiran Nabi kita bukan sebatas lahirnya bayi ke muka bumi, tapi lahirnya seluruh makna teragung dan teristimewa yang menjadi anugerah bagi semua alam semesta. Maka siapa yang mensyukuri kelahiran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sama dengan mensyukuri semua anugerah dan semua nikmat yang Allah wujudkan di alam semesta ini. Kalau satu nikmat saja walaupun kecil kita syukuri, Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum, akan Allah tambah nikmat yang lain, kan? Kepada kita. Bagaimana dengan ketika kita mensyukuri semua nikmat dari Allah Ta'ala? Maka pantas kalau para ulama mengatakan orang yang mengadakan acara maulid Nabi, orang yang hadir dalam acara maulid Nabi, dia mensyukuri lahirnya Nabi, mensyukuri segala makna yang terkandung dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrun azim. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dari Allah. Keberkahan yang melimpah. Para wali ada yang mengatakan bahwa orang ini matinya akan husnul khotimah. Orang ini di kuburnya akan bahagia dan selamat dari siksa kubur. Selamat dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Orang ini ketika dibangkitkan hari kiamat akan dikumpulkannya dengan orang-orang besar, dengan para wali, para ulama, para syuhada, para anbiya mursalin. Dan dia dihisabnya akan diringankan, dan dia akan dimasukkan ke surganya lebih dulu, dan dikumpulkan nanti di surga itu, di surga yang tertinggi. Ini yang ngomong para wali.
Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Ini yang ngomong bukan Buya, tapi para wali-wali Allah. Kalau kita memahami apa yang dikatakan oleh para wali melalui ayat Quran yang ini saja, pasti paham. Apa? La in syakartum la azidannakum. Pasti paham. Allah sudah berjanji, kalau kalian mensyukuri nikmatku yang aku berikan kepada kalian, artinya sekecil apapun la azidannakum, pasti aku akan menambah-nambah nikmat-nikmat lain kepada kalian. Itu ganjaran bagi orang yang syukur. Di dunianya juga akan dikasih nikmat-nikmat tambahan-tambahan dari Allah. Itu kalau mensyukuri satu jenis nikmat yang terkecil. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau mensyukuri dua nikmat? La azidannakumnya bertambah tidak? Bertambah. Bagaimana kalau mensyukurinya 3 nikmat? Lebih lagi. Bagaimana kalau mensyukurinya semua nikmat yang Allah wujudkan? Coba bayangkan. Sementara mensyukuri kelahiran Nabi, wujud Nabi adalah mensyukuri seluruh nikmat yang Nabi kita dijadikan sebabnya, dijadikan wasilahnya. Maka mensyukuri Nabi itu mensyukuri seluruh nikmat. Karena tidak mungkin ada rahmatan lil alamin kalau nabinya tidak dilahirkan. Tidak mungkin ada bil mu'minina raufur rahim kalau nabinya tidak dilahirkan. Tidak mungkin turunkan Quran dan adanya sunnah hidayah dari Allah, iman Islam ihsan. Ingat, kalau nabinya tidak dilahirkan. Tidak mungkin ada ilmu yang sakral, akhlak yang agung, niat yang suci, amal soleh, kalimat thayyibah kalau nabinya tidak dilahirkan. Tidak mungkin ada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi manusia dan bangsa jin yang beriman dari dunia sampai surga dan abadi di surga kalau Nabi tidak dilahirkan. Tidak mungkin semua manusia dan bangsa jin ini selamat dari ancaman api neraka dan segala bencana kalau Nabi tidak dilahirkan. Semuanya titik awalnya dari apa? Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Di saat ini ya, Buya tidak akan lama berbicara. Karena ada 2 jadwal lagi di Bandung ya. Mudah-mudahan sesaat kita berkumpul, merenung, mengingat, merasa bahagia, memuliakan dan juga mensyukuri anugerah yang barusan disebutkan. Kalau Buya tidak menyebutkannya, kita akan, bagi yang belum tahu, akan kehilangan jejak. Saya mensyukuri apa gitu. Saya bangga dengan apa. Saya bahagia dengan apa. Maka di awal kalimat tadi sengaja Buya katakan itu. Padahal itu baru secuil daripada deretan anugerah yang Allah berikan kepada kita lewat kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi secuil ini pun juga insya Allah akan menjadi keyakinan di dalam hati yang sempurna. Akan tumbuh kecintaan dan kerinduan kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Rindukah kepada Nabi kita? Ingin ketemu? Ingin mimpi dengannya? Yang mana Nabi mengatakan siapa yang mimpi dengan aku, itu yakin dia mimpi denganku. Karena setan tidak akan bisa meniru-niru aku. Ya? Dan Nabi mengatakan siapa yang mimpi ketemu dengan aku, pasti dia secara terjaga akan bertemu dengan aku. Ya. Dan beliau mengatakan yang mimpi dengannya, maka beliau akan memberikan syafaat kepada yang mimpi itu. Itu baru mimpi, bagaimana ketemu langsung. Kita menginginkan bisa berjabatan salaman dengan beliau? Jawab yang keras. Kita menginginkan bisa melihat keindahan paras beliau yang penuh keajaiban,
keindahannya tidak bisa disamakan dengan indahnya umumnya manusia. Karena Nabi kita itu indahnya selalu luar biasa. Indah tapi luar biasa indahnya, kan? Kenapa? Masya Allah, keringatnya wangi. Kalau keringatnya nempel di kening-keningnya, ibarat mutiara-mutiara, butiran-butiran mutiara yang memancarkan cahaya. Kalau beliau berbicara, percikan air liur dari gigi-gigi mengeluarkan cahaya, percikan cahaya. Kalau di malam hari, ya, beliau hadir di dalam rumah, tidak pernah istrinya menyalakan lampu. Kenapa? Suasananya menjadi terlihat nyata. Karena pancaran cahaya dari wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Aroma wangi tubuh Nabi dari kejauhan tercium. Hatta kafir pun bisa mengetahui kalau Nabi lewat di satu jalan. Lalu di situ ada dua cabang, ke kanan atau ke kiri, maka orang kafir saja tahu nih Muhammad lewat ke sini. Kenapa? Karena masih tercium sisa wanginya itu di jalan yang dilewati oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, kegantengannya tidak bisa diserupai dengan kegantengan laki-laki siapapun di muka bumi. Selalu luar biasa kegantengannya. Sehingga sahabat Nabi kita di satu malam bulan purnama sedang mentafakuri indahnya bulan di serambi masjid Nabi. Tiba-tiba Nabi keluar dari dalam rumahnya, masuk ke masjid, terang itu masjid. Sahabat semua terkaget-kaget melihat indahnya wajah Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang memancarkan cahaya, lalu membandingkan dengan indahnya bulan. Lihat lagi wajah Nabi, lihat lagi bulan, lihat lagi wajah Nabi, lihat lagi bulan. Sahabat bersumpah demi Allah bahwa wajah Nabi jauh lebih indah daripada indahnya bulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Orang melihatnya akan terpukau, akan terpikat semuanya. Binatang pun terpikat semuanya. Singa macan pernah bertemu dengan Nabi kita. Macan menundukkan wajahnya, saking haibahnya di hadapan Nabi kita. Unta sampai mencium kakinya baginda Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, batang kurma yang dijadikan mimbar, yang batang kurma itu ya sudah mati, namanya juga batang kurma, menangis karena ingin bersentuhan dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Allah, ada kijang, Masya Allah, yang menangis meminta pertolongan kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Dia sudah diikat oleh dua pemburu. Ya, pemburunya ini sedang tidur. Begitu Rasulullah SAW lewat ke jalan itu, tiba-tiba Rasul mendengar ada tangisan dan panggilan dengan bahasa Arab yang fasih. Rasulullah SAW nengok, ternyata yang manggil itu bukan manusia, tapi yang manggil itu rusa yang sedang terikat. Ini orangnya sedang tidur. Lalu rusa ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu memanggilku? Ya Rasulullah, saya ini memohon kepada engkau ya Rasulullah, minta dilepas tali ini. Kata Rasulullah, nggak bisa, kamu sudah haknya orang ini. Ya Rasulullah, saya bukan tidak ridho dihak oleh orang ini, tapi saya punya anak ya Rasulullah. Tadi itu saya sedang mengasuh anak-anak saya. Tiba-tiba saya tertangkap. Anak-anak saya sekarang kebingungan. Anak-anak saya mereka perlu susu saya. Dan saya perlu amanat dulu kepada mereka. Izinkan saya ya Rasulullah menemui dulu terakhir kali dengan anak-anak saya. Agar saya bisa mengamanatkan kepada anak-anak saya. Dan saya bersumpah kalau saya tidak kembali lagi, kutuklah saya ya Rasulullah.
Allah. Dibuka talinya oleh Rasulullah. Begitu dibuka itu rusa lalu lari. Begitu rusa lari, ini orang yang sedang tidur yang tukang moro itu ya, bangun. Ternyata melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungkem sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau sepertinya sedang berbicara dengan siapa dan ngobrol? Saya barusan ngobrol dengan rusa. Begitu dilihat rusa tidak ada. Loh, rusa tidak ada. Begini ceritanya, kan? Diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang apa tadi curhatnya rusa itu. Nah, menangis itu kedua pemburu itu, karena dia juga punya anak, sehingga langsung ngomong kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah. Dari detik itu dia tidak berani lagi memburu binatang. Dia lepaskan itu. Sebentar, dia mau kembali lagi. Tidak lama kemudian datanglah rusa itu. Dan dua orang itu melihatnya. Lalu rusa itu dia menggeletakkan dirinya. Lalu ngomong kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah amanat kepada anak-anak saya. Saya sudah memberikan air susu saya yang terakhir kepada mereka. Saya tenang ya Rasulullah. Silahkan saya ikat lagi ya Rasulullah. Nangis itu yang dua orang itu. Ini yang disebut dalam berjanji. Kan kita sudah menyebut dalam berjanji apa? Wa atakal udu yabki wa tadallal bain yadaika wastajarat ya habibi indakal dhabiyun nafuru. Kan? Itu dongengnya, ya itu dongengnya. Ada pohon kurma yang menangis, kan? Ada rusa yang barusan diceritakan dongengnya, ya itu dongengnya. Subhanallah. Ini keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Buya ulangi-ulangi, banggakah kita menjadi umatnya? Bahagiakah kita menjadi umatnya? Rindukah kita kepada baginda Nabi? Ingin dekat, ingin bertemu, ingin bersalaman, ingin berpelukan kalian, ingin melihat senyum Nabi, ingin mendapatkan pertolongan Nabi. Alhamdulillah sudah. Keinginan kalian ini adalah menjadi modal keselamatan kalian selanjutnya. Alhamdulillah, sudahlah ya. Sampai di situ apa yang bisa Buya sampaikan dan Buya akhiri dengan marhaba bersama-sama ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم سهرا سقيما يعانون سقما وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية وغدا المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. Berdiri semua, yang jauh merapat semuanya.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, berbahagialah kita, salamlah kepada Nabi, hadirkan hatinya kepada Nabi, mintalah syafaatnya untuk kita. Salawatullah alaika, asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad, wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajadda. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Bertawassullah kepada Allah dengan keagungan Nabi, agar hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Salawatullah alaika, اضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد والسبيء بجماله فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك ya Rasul. Rindukan hati kita kepada Nabi, tumbuhkan kecintaan dan ta'zim kepada Nabi. Salawatullah alaika, walana al-bushra bisa'adin مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك, berbahagialah kita ya Rasul, bisa berkumpul bersama ruhaniyah Nabi kita, ya Habib, bersama arwahnya para kekasih Allah, bersama para malaikat Allah. alaika li rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'ad idha habana بوجود المصطفى الحادي محمد. الله يا نبي سلام عليك, kita semua dijadikan umatnya kekasih Allah. Alaika ya Habib, semoga kita mendapatkan syafaatnya, didekatkan dengannya, dikumpulkan bersamanya kelak. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban ya nur عيني, مرحبا 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 جد الحسين, مرحبا 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 يا نور العين,
مرحبا يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد مرحبا مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Angkat tangannya berdoa kepada Allah, bertawassul dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yakinkan segala doa kita dikabul oleh Allah. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله له الفاتحة. Tiupkan karena dampal panangan usap-usap karena awak sakujur sing salamat cager bager palak rezeki jauh balai ya dikabul segala hajat urang sadayana ya wabil khusus para ulama kita para habaib kita semoga selalu ada dalam lindungan Allah, dipanjangkan umurnya dengan kesehatan keafiahannya, dijauhkan dari segala kejelekan, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala penyakit dan wabah. Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.